Shalom, selamat malam. Ya, saya mohon yang lainnya bisa buka kamera. Ya, saya minta nanti Ibu Imelda akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti Zoom ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, kami ingin mengikuti Zoom supaya Kau berkati kami, supaya Kau perlancar semua peralatan yang kami pakai Tuhan. Juga Kau berkati juga Ibu Hesti yang akan membawakan akan firman-Mu Tuhan. Kau urapi semua Tuhan, Kau urapi Ibu Hesti, Kau urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, Shalom, selamat malam semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Apakah suara saya terdengar semua? Bu. Baik, bagus. Dan ya, semoga semua sehat, diberkati Tuhan, penuh sukacita, tetap semangat. Amin. Ya, oke. Ya, ada yang masih dalam pekerjaan, semoga kuat, sehat, dan bagi yang mengalami sakit disembuhkan Tuhan. Yang diterpa badai, Tuhan menyediakan jalan keluar terbaik. Amin. Ya, oke, mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani bentar. Ini kok bisa bentar. Oke, saya minta nanti Ibu Brigita akan baca Ibrani 10 ayat yang ke-25, silakan. Bisa, Bu? Belum dibuka mute-nya, Bu. Pas Bu, Alkitabnya nggak ada, saya di bawah. Maaf. Ya. Oke, saya minta nanti Ibu Alan buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kondisi sekarang tidaklah mudah ya. Di akhir zaman itu ada yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu akan dimulai dengan adanya deru perang di mana-mana. Dan kita sudah lihat ya dalam kurun waktu ini terjadi perang ya. Dan kita melihat harga emas makin naik. Terus ada lagi suara Tuhan mengatakan bahwa keadaan sekarang orang-orang lebih senang pesta pora, makan-makan, kumpul-kumpul di tempat-tempat yang nyaman bagi daging ya. Sementara banyak di akhir zaman ini ada orang-orang yang akan murtad dan tercerai-berai. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita tidak tergolong pada orang yang tercerai-berai. Kita tidak tergolong pada orang yang hanya suka pesta pora. Kita tidak tergolong pada orang yang cuma senangnya makan, ya. Atau ya saya pakai istilah sekarang kumpul-kumpul romantis gitu saudara ya. Saudara tahu arti romantis tidak? Rombongan manusia cari gratis, haleluya. Ya saya pastikan bahwa kesenangan kita atau kesukaan kita adalah selalu dalam pertemuan ibadah. Karena kita lihat seorang Raja Daud saja, dia berkata di dalam Mazmurnya begini, dia paling bersuka cita kalau ada orang mengajak dia ke rumah Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan bahwa Raja Daud kalau dia mau pesta 1000 hari bisa loh, karena dia raja, dia berkuasa, dia punya kekayaan dan segalanya. Tetapi dia menyadari benar di hadirat Tuhanlah dia merasakan kenyamanan, dia merasakan sukacita, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Makanya di firman Tuhan hari ini dikatakan,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, dari pertemuan ibadah, ada dampak yang terjadi. Dampak ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang pertama adalah kita mengalami kekeringan rohani. Saudara, kalau orang mengalami kekeringan rohani, hilanglah pengharapannya. Kalau orang kekeringan rohani, cepat emosi, saudara. Kalau orang dalam kekeringan rohani, coba lihat ya, gampang tersinggung, ya, cepat menuduh orang, cepat curiga orang. Orang tidak bermaksud seperti itu, dia sudah mulai mengada-ngada. Ya itu karena apa? Tidak ada kedewasaan rohani, dan karena dia memang mengalami kekeringan rohani. Coba lihat, kalau rumput kalau kering enak sekali dibakar ya. Ya, karena kering cepat tersulut. Nah, kalau kita dalam perkumpulan yang salah, maka kita akan lihat ya, karena kita tidak ada pemahaman yang benar tentang Tuhan, sedikit saja mungkin dia menyinggung perasaan kita mungkin cepat terbakar. Nah, kalau sudah cepat terbakar, kita tahu dampaknya apa. Bukan menguntungkan kita, tetapi setan bersorak-sorai, saudara. Malah itu membawa kita masuk dalam jurang kebinasaan. Makanya hati-hati, saudara, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya pribadi kalau selama 1 minggu saya nggak ikut Zoom misalkan karena keluar kota, rasanya kok lama sekali, rasanya saya nggak jumpa dengan saudara terlalu lama gitu loh. Karena merasa satu keintiman, merasa kebersamaan yang luar biasa di dalam Dorea Ministry ini. Bahkan kalau ada satu yang nggak hadir, rasanya kenapa ya gitu ya. Nah, saudara, hidup adalah sebuah pilihan. Kalau kita ini mau menjadi rumput yang kering, ya kita membahayakan diri kita sendiri. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa Tuhan sekarang ini enggak mendidik kita seperti seorang yang cengeng gitu ya, yang manja gitu. Kita ini army of God loh, ya. Jadi kita dikasih pilihan, kamu mau maju silakan. Kamu mau melo ya, baper, kamu akan kesusahan sendiri loh. Karena saya bilang ya, di dalam persekutuan itu tempat pembentukan. Di dalam kita bersosialisasi, kita dalam satu komunitas, sebenarnya Tuhan juga izinkan di dalam pertemuan ibadah itu ada orang-orang yang membentuk kita. Yang terkadang kalau kita merasa kita rumput kering, ya kita akan terganggu kalau orang lain itu menyinggung dosa kita, ya, menyinggung kesalahan kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa di dalam pertemuan itu sebenarnya yang dikatakan pengkhotbah misalkan ya, itu baik buat aku. Dengan sendirinya rumput yang tadinya kering dibasahi sehingga engkau merasakan kesejukan, kesegaran, dan engkau berterima kasih karena ada teguran itu, saudara. Makanya kalau ada pertemuan ibadah, saudara, sebenarnya itu membuat kita semakin lengket dengan Tuhan. Dengan adanya pertemuan ibadah, kita tidak kehilangan sukacita dan pengharapan. Dan kita tidak terputus dari sumber kekuatan rohani. Bapak Ibu, ya kalau saya lihat ya, kalau ada persekutuan Dorea di mana-mana ya, rasanya ada sukacita loh, saudara, karena apa? Bisa kumpul bersama. Kita bisa foto bersama, apalagi para ibu-ibu ya, apalagi wajahnya diedit-edit jadi muda. Seneng banget loh, saudara. Ya. Bahkan selalu ngomong, kirim ke grup ya. Kenapa? Foto aja menjadi kebanggaan, menjadi sukacita di hati loh, karena bisa lihat kumpul bersama. Saudara, memang enak sih kalau foto selfie, foto sendiri, tetapi enak juga ya kalau yang difoto cuma sendiri terus. Tetapi kalau foto dalam sebuah komunitas, dalam kebersamaan, kita ketawa-ketawa, kok rasanya ya menjadi muda kembali. Apalagi kalau saya tuh tadi lihat-lihat foto-foto yang di Semarang gitu, saudara ya. Orang dengan yel-yel yang lucu. Saya seperti orang gila ketawa-ketawa sendiri loh, saudara. Itu baru lihat komunitas ya, baru lihat video-videonya, saya sudah terhibur sekali. Saya merasa sukacita sekali. Ya, karena apa, saudara? Di dalam komunitas ini ada kebersamaan. Ya. Bapak Ibu,
dampak rohani yang kita lihat dari pertemuan ibadah. Kita lihat ya, selain kita mendapatkan siraman rohani, kita juga mendapatkan sukacita, kegembiraan yang menggantikan, yang membawa kita pada kesehatan. Saudara yang terkasih, ada yang berpikir gini, kesehatan itu fisik gitu loh, kalau sakit kaki langsung sembuh. Enggak gitu juga ya, kesehatan itu bukan semata-mata physically ya, tetapi bagaimana batin kita terhibur walaupun kondisi fisik kita sakit. Ya, bagaimana kita bisa bersuka cita walaupun keadaan kita menderita. Ya beda ya. Walaupun kita dalam penderitaan, tetapi kita merasakan satu kegembiraan, satu sukacita. Kenapa? Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kirim untuk menjadi pendoa. Bahkan mungkin jadi alat untuk membuat kita tertawa loh saudara. Ya, saya senang kalau di dalam persekutuan ibadah itu ada yang karakter diam, ada yang karakter ekstrovert, ada yang lucu, ada pokoknya macam-macam lah ya di sebuah komunitas. Tapi sebenarnya itu saling melengkapi loh saudara. Ya, ada kalanya yang diam tuh jadi sasaran empuk untuk dicandai. Tapi sekali orang diam bicara, rasanya terpingkal-pingkal kita. Sama kayak di Bandung, kalau Ibu Francisca sudah ngomong, sesekali ngomong tapi membuat kita itu terpingkal-pingkal gitu saudara ya. Ya, kelihatan diam, tetapi ada saat membuat kita pecah ketawa karena ada kata-kata yang bisa membuat kita itu termehek-mehek gitu saudara ya, tertawa dan sebagainya. Jadi inilah indahnya sebuah kebersamaan. Kita tidak kehilangan sukacita, tetapi kita penuh kegembiraan. Sementara firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Amin. Ya, hati yang gembira membuat semangat kita nggak patah. Amin. Kemudian kita lihat ya, kenapa kita harus ada dalam pertemuan ibadah? Karena di sanalah kita memenuhi segala kebutuhan kita, di mana kita mendapatkan kekuatan firman Tuhan dan kita juga didukung dengan doa dari orang-orang tertentu. Karena 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, bersehati, bersepakat, berdoa, maka ada jawaban doa Tuhan kerjakan di sana. Bapak Ibu, berbahagialah kalau kita ini ya, ada pendoa-pendoa yang Tuhan kirim untuk mendoakan si A, si B, si C. Saya melihat di Bandung sudah ada, di Semarang sudah ada, di Surabaya ada, ya, di Bali ada. Betapa bahagianya kita ketika kita dalam kesusahan, ada orang yang Tuhan kirim menjadi penyangga, menjadi tiang doa buat kita. Itu yang membuat seseorang tidak pernah kehilangan sukacita dan tidak pernah kehilangan sumber kekuatan rohani. Karena apa? Tuhan perlengkapi dia dengan orang-orang yang di sekelilingnya yang selalu menjadi pendoa. Ingat Bapak Ibu, sahabat itu adalah kekayaan buat kita semuanya. Ya, saya tidak punya saudara ya, karena saya cuma anak tunggal, saya tidak punya saudara kandung. Tetapi saya merasa saya banyak saudara. Karena apa? Saya dikelilingi sama jemaat-jemaat yang baik, yang selalu peduli, yang melebihi dari saudara loh saudara. Jadi betapa berbahagianya kita kalau kita ini banyak sahabat. Ya, salah satu contoh begini. Misalnya Ibu Imelda pergi ke Bandung, wah jadi rebutan tuh Ibu Imelda, diajak Ibu Alan, diajak Ibu Francisca, ya kan, diajak sama siapa namanya Ibu Lili, bahkan diajak Pak Kamajaya, terus ditraktir lagi ya, bisa satu hari bisa keliling sana kemari kemana, ya iya kan Ibu Imelda ya, karena ada sahabat. Nah, satu contoh ya, Ibu Dewi Santi ya pergi ke Semarang, waduh, saya merasa ketinggalan ya. Saya lihat mereka punya foto-foto di mana-mana loh. Ada Ibu Imelda, Ibu Priska ya. Nah, inilah kekuatan persahabatan. Kita pergi kemana, kita disambut baik. Kenapa? Merasa sahabat. Apalagi kita sahabat di dalam Dorea Ministry. Jadi walaupun tidak ada ikatan saudara kandung gitu ya, tetapi kita ini saudara, yaitu darah Yesus yang mempersatukan kita. Jadi bangga dong. Jadi saya lihat juga ya, kalau
kayak Ibu Imelda datang ke Surabaya, jadi rebutan, ya, ya, karena banyak sahabat. Kita kenal dari mana? Dari Zoom ini, dari Dorea Ministry, iya kan? Makanya Ibu Lani Francisca kalau ke Bandung nggak usah khawatir tentang penginapan. Wah, pasti kalau sudah di Bandung sudah urusan Pak Sutrisno wis, ya. Karena Pak Sutrisno punya ini ya, punya kos-kosan ya. Ada 40 kamar, telepon saja gratis, haleluya. Kalau cuma 3 malam gratis, lebih dari 3 malam bayar, haleluya. Jadi Bapak Ibu, betapa berbahagianya kita kalau kita ini ada di dalam satu komunitas, di dalam ibadah seperti ini. Karena ini membuat kita semakin diperkuat oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita melihat dampak ya. Kalau tadi dampak dari kita mendekatkan diri ke dalam pertemuan ibadah dan apa yang terjadi kalau kita tidak dalam pertemuan ibadah. Nah, kita akan melihat dulu dampak sosialnya ya. Dampak sosialnya bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita di dalam satu kekuatan komunitas yang membawa kita ini ada kesempatan bertumbuh bersama, ya, ada kesempatan untuk mengalami berkat bersama-sama. Bapak Ibu, ya, komunitas itu menentukan sekali akan karakter kita loh. Karena dengan adanya komunitas, saudara, itu memperluas jaringan pertemanan kita. Ya, komunitas terjadi karena ada ibadah seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau tanya, Ibu Lani Francisca tadinya enggak kenal Ibu Priska kan? Tapi Ibu Lani Francisca bisa kenal Ibu Priska karena kita selalu ketemu di Zoom Dorea Ministry Indonesia. Iya kan? Jadi dengan sendirinya itu bisa memperluas jaringan pertemanan kita. Bahkan bukan cuma itu loh. Bisa-bisa Tuhan buka pintu melalui komunitas ini untuk membawa kita dalam keberkatan. Misalkan contoh, kayak Ibu Lili Semarang ya, punya usaha baju ya, membuat kaos, kemeja. Nah, kita misalnya punya perusahaan dengan kita punya karyawan ada 500 orang, kita bisa pesan ke Ibu Lili. Nah, karena kita ada hubungan yang dekat dengan kita punya hubungan yang baik, apalagi kita keluarga besar Dorea Ministry, yang tadinya mungkin kaosnya mungkin harga misalnya 200.000, dipotong jadi 175. Karena apa? Kita dalam satu komunitas. Iya benar. Jadi sebenarnya dengan adanya komunitas, selain kita banyak sahabat, itu membuka jaringan berkat buat kita juga. Amin. Ya, dengan adanya komunitas, kita kembali rasa percaya diri bahwa kita ternyata diterima oleh Semarang, oleh Bandung, ya, oleh Jakarta. Wah, saya kalau datang di Jakarta, saudara, di Pantai Indah Kapuk itu, aduh, satu hari bisa 6 kali makan loh, saudara. Waduh, tidak ada kesempatan untuk lapar. Benar-benar saya dijamu, haleluya. Ya, begitu juga di Bandung. Aduh, saya kalau ke Bandung sakit kepala juga, saudara. Kenapa? Kalau pulang itu ya, tentengannya banyak sekali, ya. Kalau sudah di Bandung, saudara, Ibu Lili karena pinter masak, pinter bikin kue, bikin segala macam, saya selalu dapat berkat ya. Belum lagi ada yang Ibu Lina Yeti kasih aku apa? Kopi. Terus si Ibu Alan karena lihat senang saya makan keripik, dikasih keripik. Ibu Ane kasih roti. Waduh, pokoknya sampai saya bilang, ini mau taruh di mana ya, saya bingung untuk pegang, saudara. Nah, saya bilang, ternyata kalau kita ini banyak sahabat, kita hidup dalam komunitas yang sehat, berkatnya banyak. Amin. Ya. Berbahagialah kalau Anda menjadi teman yang dapat dipercaya, teman yang tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Berbahagialah kalau engkau bukan jadi teman yang toksik, ya. Berbahagialah kalau engkau menjadi teman yang, ya, saya bilang kan manusia itu unik, ya. Saya ada tulis di akun Facebook saya ya, dengan tulisan begini. Tunggu saya bacakan kepada saudara. Ya,
Manusia itu unik. Kenapa? Ya, tunggu. Manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan, ada yang pura-pura baik karena keperluan. Ya. Jadi ada yang bersahabat karena ketulusan, tetapi ada yang bersahabat dengan saudara karena ada keperluan. Jadi pura-pura baik karena ada keperluan. Nah, saudara, kalau berteman hanya pura-pura baik karena keperluan, dengan sendirinya dia tergeser. Ya, dengan sendirinya dia tidak akan bertahan di dalam lingkungan komunitas. Karena kalau orang mencari keuntungan, ya, nggak akan kekal persahabatannya. Tetapi kalau orang selalu menjaga nilai baik, dapat dipercaya, maka dia akan langgeng dalam komunitas, dalam persahabatan. Amin. Makanya Bapak Ibu, jadilah sahabat yang baik, yang tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, dan tidak pura-pura baik karena keperluan. Tetapi Anda menjadi teman yang baik karena Anda berbuat baik untuk ketulusan. Nah, keuntungan dengan adanya komunitas, Anda semakin banyak belajar hal yang baru. Saudara, di dalam pertemuan ibadah itu selain kita dapat kekuatan rohani, kita dapat siraman rohani, kita dapat perbekalan rohani sehingga kita menjadi kedewasaan, jadi dewasa rohani. Tetapi apa yang kita dapatkan dari pertemuan itu juga, saudara, karena kita lihat dampak rohani jasmaninya adalah kita akan membangun komunitas kan ya. Ternyata banyak hal-hal baru yang kita temukan dengan adanya sahabat-sahabat yang Tuhan kirim dalam komunitas itu. Ya, salah satu contoh kan di dalam Dorea Ministry itu ada yang namanya pilar kemitraan. Nah, Bapak Ibu, saya pribadi karena saya diundang oleh beberapa jemaat yang punya perusahaan, ya, yang punya kapasitas, ya istilahnya mereka punya kapasitas otoritas dalam sebuah perusahaan. Jadi di dalam Dorea juga kan banyak pengusaha-pengusaha ya. Jadi terkadang karena di Dorea itu ada pilar kemitraan, ya saya coba memperkenalkan si A, si B, si C, ya siapa tahu nyambung sesuai dengan bidang usaha mereka. Dan saya lihat puji Tuhan ya, dengan adanya komunitas di Dorea Ministry ini, saudara, ada beberapa pengusaha yang terhubung dan membuat perusahaan mereka juga akhirnya tertolong. Karena apa? Ada orang-orang yang Tuhan kirim lewat pilar kemitraan untuk membangun bisnis. Dan saya percaya semua itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang mengaturnya, ya kan? Jadi kalau kita ini terhubung dengan banyak orang, ya itu semua adalah berkat dari Tuhan. Salah satu contoh, ada satu pengusaha besar, dia bilang gini, Bu Hesti, kenal nggak ya yang punya usaha ini, usaha ini? Saya langsung ingat, loh iya ada nih di Dorea Ministry ada yang pegang usaha ini. Jadi saudara langsung terhubung. Jadi kita lihat ya, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Akhirnya jemaat kita juga terbantu. Mereka dapat berkat dan saya lihat mereka juga bisa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Dorea Ministry. Jadi Bapak Ibu, hargai komunitas yang Tuhan berikan kepada kita ini. Ya, terutama dengan adanya pertemuan ibadah, saudara makin tumbuh di dalam Tuhan. Dengan ada pertemuan ibadah, Anda jadi lebih baik, bukan jadi lebih bejat di mata Tuhan, tetapi saling mengingatkan ya, saling menasihati. Ya, kalau ada yang mungkin sudah kelewatan, saudara ya, sudah ya berjalan sudah nggak dalam kewajaran, ya pasti ya saya bilang ya akan tertegur dengan sendirinya. Tapi kalau saudara tidak peka dengan teguran, pasti saudara akan menjauh ya, karena nggak mau ditegur, nggak mengakui kesalahan, pasti akan terlempar. Makanya saya bilang jadi gembala, jadi pengurus nggak gampang, saudara ya. Karena ketika kita menegur yang salah, wah kita jadi sasarannya. Padahal kita hanya ingin mengingatkan. Ya saya tahu Pak Sutrisno, Ibu Resi ya, kalau tegur kesalahan orang lain, pasti kitanya yang dikatai atau kita yang dibilang error. Aduh haleluya. Ya, apalagi nih ada ini Bu Imelda kan wakil daerah ya, Semarang.
ketika mau kasih ingat sesuatu ke si A si B, saya percaya bahwa kita yang akan disalahkan, ya, kita yang akan ya tidak disukai. Tapi itulah saya bilang, menyampaikan kebenaran, menegur orang yang salah itu tidak gampang. Kitanya yang seringkali jadi korban perasaan, saudara. Tetapi saya mau katakan lebih baik ya kita, ya istilahnya disalahartikan, direndahkan, disalahkan, ya daripada kita itu berkompromi dengan dosa. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita masih ditegur orang itu puji Tuhan. Ya, kalau kita masih dimarahin orang puji Tuhan daripada kita dimarah sama Tuhan. Ya, saya sudah pernah kesaksian ya di gereja saya. Saya setelah doa penutup saya bilang gini, yang ibu-ibu janda sebentar setelah kebaktian ada pembagian sembako di bawah di gereja ya. Aduh saudara, setelah doa penutup kan saya nggak langsung turun ya. Saya masih doakan beberapa orang. Tetapi giliran saya turun, saya lihat sedangkan yang bukan ibu janda berebut ambil loh saudara, ya sembako itu. Akhirnya saya teriak dari tangga, saya bilang, nggak apa-apa ambil yang lebih kalau siap jadi ibu janda. Saya udah teriak dengan suara agak besar saudara ya, saya bilang nggak apa-apa, siap-siap jadi janda, ambilan ya. Saudara, lebih baik saya marah daripada Tuhan yang marah. Kalau Tuhan yang marah benar-benar jadi janda lah, haleluya ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan pernah mengambil keuntungan dalam sebuah komunitas. Ya, saya juga ditegur oleh Tuhan ya, bukan cuma saudara, tetapi saya juga sebagai pemimpin, saya jadi diingatkan Tuhan untuk jangan kompromi ya dengan kesalahan orang lain. Tetapi saya juga belajar untuk bisa berdiri pada kebenaran ya di atasnya dan tidak di atas tidak. Semoga Bapak Ibu juga sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai gembala, sebagai pengurus, kalau kita mengasihi seseorang berarti kita akan tegur dengan kasih. Kalau orang masih siap dibina, ya puji Tuhan. Tetapi kalau dia tidak bisa dibina, ya dibinasakan katanya ya. Jadi Bapak Ibu, ya berbahagialah engkau yang tunduk dan mau menerima kesalahan kalau ditegur, dan berbahagialah kalau kita ini tetap pada koridor firman Tuhan. Kita dalam komunitas Dorea Ministry ini, kalaupun ya kita salah ya minta maaf aja, nggak usah kita malu. Ya, kalau ada sesuatu yang rasanya kok saya memang kilaf ya minta maaf. Saya sangat bersyukur ya, seperti khotbah Ibu Dewi lalu. Ibu Dewi mengatakan, saya merasa salah, saya minta maaf. Ya saya melihat gentleman gitu loh. Karena apa? Ketika mengakui di situ terjadi pemulihan, ya kan? Daripada kita menyembunyikan kesalahan, pada akhirnya kita sendiri menjauh dari Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Kita bukan dapat keberkatan, tetapi kita dapat kemurkaan. Mau pilih yang mana? Dapat keberkahan atau kemurkaan? Ya, pasti kita minta diberkati dong ya. Makanya mulai hari ini saudara, biarlah hidup kita ini selalu berdampak. Berdampak dalam komunitas terutama. Karena orang melihat kita itu dari komunitas yang kita bangun setiap hari. Ingatlah bahwa dengan adanya pertemanan, kita mari saling berbagi ya. Kalau Anda punya pengetahuan, berbagilah kepada yang belum tahu. Kalau Anda yang sudah ya mahir dalam usaha, sudah sampai 60 tahun ke atas, berbagilah ya dalam pengalaman. Sehingga yang muda-muda tertolong saudara ya, supaya kita bisa sukses diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi mungkin di antara kita di sini yang sangat terberkati dengan adanya komunitas Dorea, saudara boleh ngomong 2 menit, 3 menit. Saya beri kesempatan 2 orang. Anda mungkin merasa dengan adanya pertemuan seperti ini, saudara sangat diberkati, dapat teman dan sebagainya. Silakan saudara bersaksi, ya.
2 orang saja 3 menit. Silakan. Ibu Brigita kenapa ya gini? Ayo siapa yang mau ngomong? Nah, Ibu Alan dulu dah, Ibu Alan. Ini Wakil Dore Indonesia cabang Bandung. Ya. Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur ya dipertemukan sama Bu Hesti, dan saya punya punya komunitas di Dorea. Saya sangat diberkati dengan firman setiap pagi dan juga pertemanan dengan ya teman-teman di luar kota. Jadi kemanapun kita ini pertemuan tuh kita jadi saling kenal. Itu juga yang membuat saya juga lebih kuat ya, karena setiap pagi saya dapat taburan firman. Dan saya percaya saya bisa ada saat ini pun juga karena saya punya komunitas. Jadi yang membuat kita terus bisa bertumbuh dan menjadi berkat lah ya. Kita semua pasti ingin menjadi berkat. Ya, ini firman bagus sekali ya, jangan menjauhi daripada pertemuan-pertemuan ibadah, karena saya sudah menyadari sekali tanpa pertemuan ibadah itu kita mungkin tidak akan kuat menjalani hari lepas hari. Dan saya percaya Dorea itu sangat luar biasa dan saya sangat diberkati. Itu aja Bu, makasih. Amin. Tuhan berkati Bu Alan. Yang kita tahu bahwa persekutuan ibadah itu menjadi tempat berkumpulnya komunitas, ya, yang menyebabkan seseorang mendapat sahabat, dan disitulah kita merasa memiliki dan kita merasa diterima dan kita maju bersama-sama, diberkati bersama-sama, senang bersama-sama, tertawa bersama-sama, kalaupun nangis bersama-sama. Amin. Oke, orang kedua silakan. Shalom saudara. Halo Bulani. Saya merasa senang dan diberkati dengan adanya Zoom ini ya Bu ya. Soalnya kalau mau onsite itu ya agak terbatas sebab ya repot Bu. Tapi dengan adanya Zoom ini saya bisa mengenal semua Pak Yosua, Bu Alan, lalu yang lain-lain, Bu Imelda, bahkan sempat sharing-sharing gitu, kita telepon sharing-sharing ya tuh, saling cerita berbagi kesaksian. Nah itu saya merasa senang bisa ketemu Bu Esti juga, walaupun dulu pertemuannya waktu corona ya, tapi semua itu saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang yang terakhir dari Semarang mana nih? Nah, Ibu Saya mau Imelda. bersaksi ya. Oh ya, silakan. Ini perkumpulan pertemuan persekutuan doa yang pertama kali dalam hidup saya dengan Dorea Ministry. Karena ini benar-benar mendongkrak iman saya yang lebih memahami arti dari makna arti firman Tuhan dari Bu Hesti yang tiap hari ngasah saya terus ya. Terus lebih mengenal apa arti firman Tuhan, banyak teman pertemanan dalam Tuhan, ya baru sekali ini. Di mana waktu benar-benar saya membutuhkan, saya minta ada kenal persekutuan doa di mana akhirnya saya dipertemukan dengan Dorea Ministry, dengan Bu Esti, itu sangat memberkati saya pribadi. Sebenarnya masih banyak kesaksian, cuma saya nggak bisa meluapkan. Mungkin Bu Esti lebih paham ya. Dari dulu saya yang nol pengetahuannya tentang firman Tuhan. Sekarang ya lumayan lah, maybe 45%, 50% ya. Jadi perlu didongkrak dengan adanya Zoom tiap pagi, malam, itu sangat membantu untuk menjaga iman saya. Nggak sampai goyang. Gitu aja sih. Terima kasih atas kesaksian saya. Wow, Tuhan luar biasa. memberkati. Tuhan berkati Ibu Brigita, dan saya angkat jempol karena Ibu Brigita ini majunya cepat. Walaupun diterpa badai, angin puting beliung ya, tetapi beliaunya hebat bertahan di dalam Tuhan. Kenapa bisa bertahan? Karena ada komunitas. Jadi saling mendoakan, saling mendukung, support, sehingga kita merasa tidak sendirian dalam badai, ya kan?
kita selalu ada bersama. Makanya sampai Tuhan datang kita bersama-sama yuk ya, melayani Tuhan. Amin. Ya, mungkin mana ya ini Ibu Imelda bisa setelah Ibu Imelda terakhir Pak Sutrisno. Mana? Ibu Imut. Iya, Shalom. Saya juga sangat terberkati sekali bisa mengikuti persekutuan di Dorea. Kalau bukan karena Bu Hesti dan teman-teman, nggak mungkin saya ada teman di mana-mana, dari Bandung, Surabaya, dari Semarang pun banyak juga. Saya sangat terberkati sekali bisa ikut aktif, bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dulunya misalnya kalau sebelum ikut Dorea cuma persekutuan mungkin jarang-jarang ikut ke gereja cuma minggu. Lah sekarang bisa mengikuti Zoom 1 minggu 3 kali, kadang 4 kali. Saya berterima kasih sekali bisa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bu Esti dan teman-teman semua. Wow. Amin. Terima kasih. Saya juga bangga kenal Ibu Imut yang sangat cekatan, luar biasa. Sangat peduli dan sangat berempati ya. Tuhan berkati Ibu Imelda. Terakhir Ketua Dorea Ministry Indonesia nih ya. Haleluya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, saya ucapkan terima kasih ya dipertemukan dengan persekutuan Dorea ini yang pada awalnya saya nggak tahu apa sih itu Dorea. Ya, tapi jujur ngomong saya berkali-kali ngomong saya kenal Dorea itu hanya dari flyer. Ya, makanya saya bilang pertama-tama jangan lupa menyebarkan flyer-flyer kita. Karena Tuhan bisa pakai flyer ini dengan melalui malaikat-malaikat Tuhan lewat pendoa-pendoa syafaat yang saya kenal. Akhirnya saya bergabung dengan Dorea yang pertama kali terus terang saya lihat nih Dorea ini apa sih pernah ikut Zoom. Terus waktu itu diajakin membualan yuk ikut HUT pertama kali. Nah disitulah baru ketemu tuh orang-orangnya. Biasanya ketemunya cuma di laptop. Nggak taunya begitu ketemu kok akrab banget ya. Ya kita bangun Dorea Bandung terutama dari 20-30 orang ya mulai di BTC terus kita akhirnya bergabung terus berkembang luar biasa ya komunitas Doria Bandung yang saling ya itu pentingnya yang seperti Bu Esti bilang komunitas itu penting sekali ya saling membantu saling mendukung ya dalam berbagai masalah kehidupan kita ya dan saya juga sangat senang sekali akhirnya dipertemukan dengan Doria-Doria yang lain. Saya pernah dulu ke Semarang sekali apa 2 kali tuh, ya. Nggak taunya karena saya jadi ketua Doria Indonesia, ya akhirnya saya sering ke apa berinteraksi dengan tim Semarang, tim Surabaya, tim Bali, ya, maupun Jakarta. Saya rasa ini persekutuan yang positif ya. Makanya saya harapkan terus kita kembangkan ya Doria Ministry ini untuk lebih lagi dipakai Tuhan ya dengan visi misi 5 pilar ini kita jalankan. Jadi pentingnya itu memang persekutuan kita komunitas yang positif ya. Mungkin itu dari saya Besti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, segala kemuliaan, hormat untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya tadi kan bilang di mana ada komunitas yang sehat dan ada ini ya, saya bilang jaringan pertemanan yang meluas, itu membuat kita makin diberkati Tuhan. Ya, saya sih kalau mau ngomong ini malu ya kepada saudara karena gini. Saya kan sering share apa namanya foto-foto sama pengumuman di Facebook ya. Lah, saya tidak mengira bahwa Tuhan memberikan berkat lewat Facebook dengan saya memberikan kata-kata bijak, kata-kata ajakan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengingatkan. Nah, taunya Bapak Ibu ya, saya dapat dolar lewat Facebook. Puji Tuhan. Jadi kenapa kok sekarang ini kelihatan kok eksis banget di Facebook ya. Ternyata saudara ya, saya tiap hari lihat masuk dolar ya luar biasa ya Bapak Ibu. Saya bilang
Tuhan itu selalu menyediakan berkat dengan cara yang luar biasa. Jadi karena ada jaringan komunitas yang sehat, dan juga saya lihat kata-kata yang mereka sambut lewat komentar-komentar, membuat terima kasih, diberkati dengan kata-kata bijaknya. Terus di Messenger juga mereka bilang, Bu, terima kasih ya, kata bijaknya mengena di aku, katanya. Saudara, saya nggak menyangka ya, wah, Tuhan itu selalu menyediakan berkat yang luar biasa, tak terduga adanya. Makanya ternyata kalau kita banyak sahabat, membangun memperluas jaringan persahabatan pertemanan kita, ternyata ada berkat yang Tuhan siapkan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Saya juga bisa mengenal Pak Yosua, itu luar biasa ya. Dan ini terakhir ya, hamba Tuhan kita yang paling eksis di Zoom, yang paling bertanggung jawab, yang paling setia, ya ini Pak Yosua. Kita berikan kesempatan Pak Yosua bicara selama 3 jam. Silakan Pak. Sampai besok pagi, Bu, ya. Iya, terima kasih atas waktunya. Memang banyak hal yang saya dapat ya. Minimal saya punya teman banyak sekali sekarang ini. Saya kalau ke Bandung, saya kalau ke Semarang, apalagi kalau ke Semarang ya, pasti sudah langsung disambut saya dengan Bu Imelda, dengan Bu Gita. Terus hotel gratis lagi Pak ya? Itu yang luar biasa. Apalagi ketemu Bu Lili Bandung, itu yang masakannya enak ya. Terus Bu Yulianti Madiun, ya semua banyak yang saya banyak mendapatkan banyak hal. Jadi pergaulan jadi meluas, memang. Iya. Terutama pergaulan yang meluas ya. Kalau pergaulan meluas itu possibility jadi semakin luas. Itu yang kita dapatkan dari sebuah pertemuan ibadah yang ternyata membawa efek yang luar biasa karena kita memakai media yang, jadi media jangan salahkan media gitu ya. Ada orang bilang media begini begitu. Enggak, media jangan disalahkan karena segala sesuatu bisa menjadi luar biasa tergantung kita pakainya bagaimana, tergantung kita memakainya bagaimana sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih. Ya. Semoga Dorea tetap jaya dan maju terus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yosua. Saya sangat bersyukur kita semua lebih banyak teman karena ada Zoom seperti ini ya. Dan terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa saling kenal satu dengan yang lain.